Salam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita masih menggunakan ibadah melalui live streaming. Renungan atau firman Tuhan kita hari ini dengan tema dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, semuanya terpenuhi. Di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kita masih berkecimpung tentang janji Tuhan. Kita banyak belajar tentang janji Tuhan. Dan ini adalah salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Yosua. Bapak Ibu pikir saya ngarang-ngarang ini judul? Tidak. Ini adalah ayat Alkitab. Judul yang selalu saya buat adalah ayat Alkitab. Saya menggunakan bulan ini, bulan April, Mei, Juni, Juli, dan sampai Agustus, kita membahas tentang janji Tuhan. Apa dan mengapa dan bagaimana itu kita benar-benar fokuskan ke situ. Sehingga saya maupun tahun 2022 ini, sebagaimana kita mencanangkan sebagai the year of ATB. Apa itu ATB? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Dan yang mengalami ini, yang menyatakan ini adalah orang yang mengalami bagaimana janji itu digenapi dalam kehidupannya. Orang yang pernah merasakan bagaimana Tuhan membela dia. Orang yang pernah merasakan bagaimana janji Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan memagari dia, Tuhan membuat dia berhasil, Tuhan membuat beruntung, Tuhan melakukan perkara yang ajaib, Tuhan melakukan hal-hal yang dasar dalam kehidupannya. Janjinya itu digenapi. Jadi ini bukan asal janji, tapi janji yang benar-benar digenapi dalam kehidupannya. Semua yang dijanjikan oleh Tuhan, semua yang difirmankan Tuhan kepada Yosua dan umat Israel pada waktu itu, semuanya itu dikatakan terpenuhi. Ya. Amin ya Bapak. Terpenuhi artinya ditepati. Terpenuhi artinya dijawab dengan yakin. Terpenuhi artinya Tuhan tidak berbohong. Terpenuhi artinya benar-benar apa adanya, apa yang disampaikannya itu benar-benar nyata dalam kehidupan. Tuhan tidak sedang membuat suatu hal yang seperti minggu lalu saya bilang, dia bukan manusia berjanji lalu melupakannya. Dia bukan manusia yang hari ini berjanji saya mencintai engkau, tapi 20 tahun kemudian belum tentu masih tetap mencintai engkau. Waktu pacaran saya berjanji. Waktu diberkati dalam pemberkatan nikah saya berjanji setia sampai maut memisahkan kita. Begitu di tengah jalan ketemu yang lain, lihat mari ke sana, lihat lirik sana, lihat ke sana kemari. Tiba-tiba lama-lama kok yang di sana saya lihat lebih deg-degan. Di sini saya lihat kok enggak deg-degan. Lalu mulai teruji cintanya, teruji imannya, lalu mulai tergoda dan lain sebagainya. Sehingga pasangannya yang janji katanya, saya akan tetap mengasihi engkau, saya akan selalu berada di sampingmu. Tapi 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 5 tahun, 10, 20, 30 tahun kemudian juga bisa-bisa lewat. Tapi hari ini kita belajar dari Tuhan sendiri yang berfirman. Tuhan sendiri yang berjanji bahwa segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel, kepada Yosua, semuanya terpenuhi. Ini kita baca di Yosua pasal yang ke 21 ayat yang 45. Yosua pasal yang ke-21 ayat yang 45 berkata demikian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Saya ulangi ayat ini. Bapak Ibu boleh menyimak dengan baik. Bahkan ini Bapak Ibu di rumah memperhatikan ayat ini dan Bapak Ibu katakan, yes, amin, amin, amin. Yakinkan itu. Saya ulangi, kita sama-sama Bapak Ibu boleh mendengar dan keluarkan suaramu dengan keras, katakan kepada suaramu, katakan kepada ayat ini sama-sama kita keluarkan suara kita dan kita katakan dengan iman kita. Yosua pasal 21 ayat 45. Kita sama-sama membaca. 1, 2, 3, ya.
dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Amin. Amin dan amin. Semuanya terpenuhi kepada kaum Israel. Hari ini pun sama, saudara. Firman ini datang kepada kaum Israel secara rohani. Kaum Israel di sini waktu itu adalah umat pilihan Tuhan. Dan umat pilihan Tuhan di pada akhir zaman ini adalah kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita yang ditebus oleh Tuhan, kita yang diselamatkan oleh Tuhan, kita yang ada hari ini bersama-sama menyaksikan video ini, bersama-sama menyaksikan ibadah ini. Kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Kita adalah kaum-kaum Israel. Kepada kita ini janji ini diberikan. Kepada kita Tuhan berfirman kepada kita, mata dan hati yang melihat saya hari ini, telinga yang mendengar hari ini. Saya mau berkata kepada kita semua hari ini bahwa dari semua yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan, dari segala sesuatu yang baik yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita hari ini, ya, kepada kita hari ini, semuanya pasti digenapi. Semuanya pasti terpenuhi. Tuhan berjanji untuk memberikan kepadamu keturunan, pasti terpenuhi. Tuhan berjanji untuk memberikan kepadamu jodoh, pasti terpenuhi. Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan ekonomimu, pasti terpenuhi. Tuhan berjanji untuk memulihkan rumah tanggamu, memulihkan cintamu yang mula-mula sudah mulai pudar. Itu dipulihkan kembali dan itu terpenuhi. Katakan amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Kita renungkan ini dengan baik-baik. Bahwa Tuhan berjanji kepada Yosua dan janjinya terpenuhi. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, untuk memahami ini, saudara, untuk memahami ayat ini, Yosua pasal 21 ayat 45, saya memberikan 3 skema. Skema ini adalah supaya sebagai alat bantu untuk kita sama-sama mengerti tentang ayat ini. Apa maksudnya? Nah, skemanya adalah latar belakang ayat. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita harus tahu dulu latar belakang kenapa Yosua mengungkapkan demikian. Lalu apa janji Tuhan kepada kaum Israel, kepada Yosua? Firman Tuhan seperti apa? Kita hanya ambil beberapa janji aja, ada begitu banyak, tapi saya hanya ambil beberapa. Lalu bagaimana sikap Yosua dan juga sikap bangsa Israel terhadap janji itu? Dan kita renungkan itu dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara. Yang pertama, saudaraku yang saya kasih latar belakangnya. Latar belakangnya itu Bapak Ibu boleh sama-sama dengan saya. Kita bacakan di Yosua pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 dan seterusnya. Saya bacakan dan Bapak Ibu boleh menyimak. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat selanjutnya. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon, yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan terhadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Latar belakang janji ini diberikan kepada Musa. Bahwa Musa mengungkapkan ini di Yosua. Yosua mengungkapkan ini di Yosua pasal yang ke-21. Dia mengungkapkan gini. Dari semua yang Tuhan firmankan, dari semua yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, semuanya terpenuhi. Dia mengungkapkan ini adalah setelah dia melewati
peperangan demi peperangan. Setelah dia memimpin bangsa Israel dan setelah mereka sampai di Kanaan, dia melihat dan menyaksikan sendiri bahwa dia yang berjanji itu melaksanakannya dan terpenuhi dalam kehidupannya. Maka diungkapkan ada latar belakangnya. Sesudah Musa meninggal, maka dia harus melanjutkan estafet memimpin umat ini masuk ke tanah Kanaan. Suatu pekerjaan yang tidak mudah, suatu kepemimpinan yang memang tidak mudah, suatu tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada dia, karena dia menghadapi bukan bangsa yang sembarangan. Saya bilang ini bangsa bukan bangsa yang sembarangan. Kenapa? Alkitab mencatat mereka adalah bangsa yang tengkar tengkuk. Mereka bangsa yang tengkar tengkuk. Wah, keras hatinya. Mereka bangsa yang gampang melupakan Tuhan. Mereka bangsa yang kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, rentetannya daripada Musa membawa mereka sampai Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu, mereka di padang gurun ada tiang awan dan tiang api. Bahkan Alkitab mencatat kaki mereka berjalan sampai sendal jepit atau apa itu nggak rusak. Tapi yang hanya masuk kepada Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Yang bersama-sama dengan mereka keluar dari Mesir. Hanya Yosua dan Musa pun tidak diizinkan. Hanya dikasih kesempatan untuk melihat daerah itu. Dia tidak tepati. Yosua dan Kaleb mereka. Yang sebelumnya adalah generasi yang ada di padang gurun. Yang sama-sama keluar dari sana 40 tahun mereka ada di padang gurun. Lalu mereka beranak cucu dan lain sebagainya. Dan itu ya generasi itu yang masuk. Tapi yang asli keluar murni dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Bayangkan. Mereka kehausan di padang gurun, gak ada tempat. Tuhan kasih minum. Mereka kelaparan dan mereka kangen makan daging daripada kenangan di Mesir. Tuhan, kenapa Tuhan itu menuntun mereka masuk ke padang gurun? Kenapa Tuhan bahkan dalam sejarah itu perjalanan sebenarnya 2-3 hari atau sebulan juga udah sampai. Zaman dulu kan jalan kaki, nggak ada pesawat, nggak ada mobil dan lain sebagainya. Jalan kaki 1 bulan pun bisa sampai. Tapi kenapa sampai 40 tahun mereka dibuat putar-putar? Tujuan Tuhan cuma satu, mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Bukan karena apa-apa saudara. Karena mereka sudah terbiasa dengan keadaan Mesir. Mereka sudah terbiasa dihambakan. Mereka sudah terbiasa dijajah, terbiasa dengan dibelenggu dan lain sebagainya. Mereka udah terbiasa, mau dibebaskan mereka berontak lagi. Datang untuk memberikan mereka hidup yang enak, malah mereka meninggalkan. Nah, saudara, itulah terbelakang. Dan Yosua bilang begini. Yosua pasal 1 ayat ke 1-5 itu menjelaskan kepada kita bagaimana latar belakang itu terjadi. Sekarang orang ini, estafet ini diberikan kepada Musa, dan Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hati. Engkau akan memimpin ini, dan apa yang saya pernah lakukan kepada Musa, saya lakukan itu juga kepada kamu. Bagaimana saya membela Musa, bagaimana saya menolong Musa, bagaimana saya memampukan Musa supaya bangsa ini keluar dari Mesir, menghadap Raja Firaun, dan berbagai caranya Tuhan lakukan. Laut terbelah, Musa angkat tangan, laut terbelah. Apa yang saya lakukan kepada Musa, saya lakukan juga kepadaku. Pelajaran buat kita. Apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua, apa yang Tuhan janjikan kepada Musa, apa yang Tuhan sudah lakukan dan perbuat kepada Yosua, apa yang Tuhan sudah lakukan dan perbuat kepada Musa, itu juga Tuhan yang sama, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Daud, yang disembah oleh Yosua, itu juga yang sedang hari ini saya sampaikan kepada kita, bahwa terpenuhi semua janji itu bagi kita. Itu latar belakangnya, saudara. Itu sekilas. Sekarang saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk kepada bagian yang kedua. Skema yang kedua adalah janji Tuhan kepada Yosua. Apa janji Tuhan? Di Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 kita temukan. Saya bacakan buat. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan pernah berfirman kepada Musa bahwa kemanapun engkau pergi, setiap
kaki yang kau injak itu, saya berikan tempat itu. Setiap kaki yang kau injak itu, saya buat itu menjadi berkat. Saya buat musuh-musuhnya takluk. Saya membuat itu menjadi berkat buat kamu. Terbukti, setiap kaki yang mereka injak di padang gurun. Tuhan berkati, ada sumber air yang muncul. Mereka injak di padang gurun, yang dikatakan itu adalah panasnya sampai 63 derajat Celcius. Kuwait yang saat ini ngalami itu. Bayangin kita hari ini Jakarta panas 30 saja kita sudah teriak. Apalagi 60 lebih. Bahkan mungkin kemungkinan pada zaman itu bisa lebih dari itu. Bayangkan saudaraku, bahwa yang pertama janji Tuhan kepada Yosua adalah janji Tuhan memberkati tempat di mana kita berada. Tuhan mau memberkati tempat di mana Tuhan mengadakan kita atau memberikan kita tinggal dimanapun kita tinggal berada. Dimanapun kita berpijak. Kita berpijak di rumah kita berpijak di tempat pekerjaan kita injak atau tempat di mana kita berusaha dan berbisnis atau apapun. Atau kemanapun kita melangkah dan pergi dan kita injak. Kaki kita, tangan kita, semua itu dituntun oleh Tuhan. Dan setiap langkah demi langkah Tuhan mau berkata, saya memberkati itu. Amin. Setiap langkah demi langkah yang kita lakukan, setiap telapak kaki kita mengangkat dan mengayunkan dan menginjak itu, setiap langkah demi langkah Tuhan mau berkata, saya selalu memberkati itu. Dan bukan hanya sekedar dia berjanji itu Tuhan, tapi dia bilang begini, semuanya itu terpenuhi. Yosua merasakan itu. Yosua merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai langkah demi langkah daripada Yosua. Tuhan membuat setiap apa yang diinjak dan dibuat oleh Yosua berhasil. Apapun yang kau lakukan dan kerjakan, janji Tuhan kepada Yosua diberikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, janji yang dijanjikan oleh Tuhan adalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai Musa, menyertai Yosua sepanjang hidup dan sepanjang umur mereka. Tuhan selalu mau memperhatikan mereka dan membela mereka. Ya. Maka di sini saya sampaikan begini. Janji Tuhan yang kedua adalah janji pembelaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus mengungkapkan itu. Allah adalah pembela kita. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah dapat lawan kita? Tuhan selalu setiap saat akan datang untuk membela kita. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, ingat ayat-ayat ini. Bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan selalu akan membela kita. Masalahmu kepada suamimu, masalahmu kepada istrimu, masalahmu kepada siapapun dalam kehidupan ini. Kalau engkau datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan berjanji, saya menyertai. Saya akan membela kamu. Segala salah akan melakukan hal yang luar biasa kepada kamu. Saya terus membela. Ingat Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Seperti seorang janda yang terus datang kepada hakim yang lalim. Hakim yang dikatakan apa? Hakim yang tidak takut kepada Tuhan. Dia sudah lalim, tidak takut kepada Tuhan. Oh, hakim yang gampang disuap. Hakim yang gampang disogok. Hakim yang bisa melakukan apa saja. Bisa membunuh orang, bisa menyuruh orang dan lain sebagainya. Hal-hal yang jahat mungkin. Hakim yang lalim dan hakim yang tidak tahu kepada Tuhan. Tapi ketika menghadapi seorang janda, hakim ini luluh. Kenapa? Tuhan, Pak Hakim, belalah aku. Tiap hari datang, belalah aku. Tiap hari datang, belalah aku. Belalah aku. Belalah aku. Belalah. Sampai Pak Hakim tidur. Begitu bangun, ingat itu suara, belalah aku. Belalah aku, belalah aku. Begitu dia bangun, belalah aku. Lama-lama, belalah aku. Hak itu siapa? Oh, itu janda, itu janda.
hakimnya sampai bingung. Udah bengis, udah nggak takut sama Tuhan, udah lalim, udah korup, udah rusak lah hakim ini. Tapi tiap hari janda ini datang, belalah aku. Datang sekali ditolak, belalah aku. Datang sekali bela Pak Hakim. Pak Hakim, bela ini. Pak Hakim, bela. Pak Hakim, bela. Siapa sih ini janda? Maka ayat itu, siapa sih ini janda? Jangan sampai dia datang terus, biarlah saya membenarkan dia. Sama saudara, mungkin kita datang kepada Tuhan hari 1 kali, 2 kali, 3 kali Tuhan tidak menjawab. Ingat baik-baik, Tuhan bilang begini, saya akan membela kamu. Pasti dia satu saat dia membela kamu. Kalau hakim yang lalim, hakim yang tidak taat kepada Tuhan saja, dia bisa luluh karena ada janda yang datang terus kepada dia. Apalagi Tuhan, Bapa kita di surga, dia mengasihi kita, dia peduli dengan kita, dia janji bahwa dia membela kita, menyertai kita, menolong kita, memampukan kita. Maka janjinya itu terpenuhi dalam kehidupan kita. Amin. Jangan takut. Doakan suamimu terus. Walau belum bertobat, doakan terus. Doakan istrimu terus, belum bertobat. Doakan anakmu terus, nakal nggak luar biasa. Doakan terus. Doakan terus. Bapak Ibu perhatikan, jangankan doa ini Bapak, jangankan doa ya, jangankan doa. Saya sama keluarga kami baca tiap hari baca ayat. Satu ayat di kalau nggak salah di Nahum, kalau nggak salah di Hosea, ya kalau nggak Sefanya, itu bilang gini. Jangankan doa, ini saya nggak ngomong doa nih. Setiap perlakuan kita terhadap orang yang tidak baik, misalnya kita melakukan sesuatu tidak baik kepada orang, kita memaki-maki orang, kita menjelek-jelekin orang, dan kita atau apalah, kita berbuat jahat dan tidak. Ternyata itu saudara, setiap tindakan-tindakan kita itu ternyata punya semacam, dia kayak arwah-arwah, dikatakan itu. Arwah-arwahnya itu memohon pembelaan, memohon supaya Tuhan bela, memohon supaya Tuhan tolong, memohon supaya Tuhan, dan Tuhan memperhatikan itu. Itu semacam kayak arwah-arwah di situ. Arwah-arwah, tapi kaget juga, kok arwah-arwah orang tidak melakukan keadilan kepada kita. Kita kadang pikir, waduh, saya waktu baca, kita ternyata orang yang memperlakukan orang yang tidak baik. Ternyata itu saudara memberikan dampak yang luar biasa. Dampaknya apa saudara? Seperti kota Ninewi. Itu kota amburadul luar biasa. Kota yang rusak dan parah seperti luar biasa. Tapi sendak Tuhan mau membalikkan kota itu. Kota itu dikatakan Tuhan menilik. Tuhan memperhatikan. Semuanya itu udah rusak. Dan Tuhan mau menghukum. Tapi Tuhan mengutus Yunus menyampaikan supaya mereka bertobat. Ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan mengutus Kem menyampaikan kesempatan supaya kau pun bertobat. Kalau kau suka melakukan penindasan kepada orang, kalau kau suka melakukan penganiayaan kepada orang, kau suka melakukan penipuan kepada orang, kau suka menjelekkan orang, kau suka mengomongin orang, kau bertobat hari ini. Kenapa? Apa yang kau tabur itu, engkau akan tuai. Tuhan memperhatikan semuanya itu. Ya. Itu saudara, janji Tuhan bahwa Tuhan akan membela kita. Janji Tuhan akan menolong kita. Amin, Tuhan menyertai kita. Lalu yang ketiga, apa janji Tuhan yang ketiga? Yang ketiga adalah Yosua pasal ke-1 ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang kusampaikan, yang disampaikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Janji Tuhan yang pertama adalah Tuhan berjanji untuk selalu menyertai Yosua. Yang kedua, Tuhan juga berjanji untuk selalu membela Yosua. Dan yang ketiga, Tuhan juga berjanji untuk memberikan keamanan, untuk memberikan perlindungan. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan memberikan keamanan dan perlindungan kepada hati suamimu. Tuhan memberikan keamanan dan perlindungan kepada hati istrimu. Tuhan memberikan keamanan dan perlindungan kepada semua kita. Keamanan dan perlindungan kepada harta benda kita. Keamanan dan perlindungan terhadap tubuh, jiwa, dan roh kita.
tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita ini sedang dibuat Tuhan. Ada satu kemuliaan yang luar biasa yang meliputi kita, yang memagari kita. Kalau kita bisa terhindar hari ini, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu adalah bukti suatu keamanan, suatu perlindungan Tuhan yang terpenuhi dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Ini janji Tuhan yang ketiga kepada Yosua. Tuhan akan memberikan kedamaian. Tuhan akan memberikan keamanan. Yang namanya musuh setiap saat itu, setiap saat menyerang kita. Alkitab mencatat, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan dia menunggu kesempatan yang tepat untuk menyergam kita. Kesempatan yang tepat untuk menarik kita mundur. Kesempatan yang tepat untuk membuat kita stres. Kesempatan yang tepat untuk membuat kita takut. Kesempatan yang tepat untuk membuat kita bimbang dan ragu dan lain sebagainya. Tapi dalam kesempatan yang tepat juga Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan menjaga hati kita. Tuhan menjaga pikiran kita. Tuhan menjaga keluarga kita. Harta benda kita dan lain. Kita terlindungi, ada keamanan itu diberikan. Satu semacam kayak bangsa Israel, ada perang namanya drone. Drone itu ketika orang dari sini tembak, musuh nembak rudal, menembak apapun, drone itu suatu udah setting sedemikian rupa, langsung cegat, cuas. Ada tindakan aksi, ada aksi ke sana, ada aksi sana. Sama, Tuhan sama. Ketika iblis mau menjatuhkan kita dari sisi sini, Tuhan datang menutupnya. Ketika Tuhan mau menjatuhkan kita dari sisi sini, Tuhan datang untuk menutupnya. Ketika iblis mau membuat kita untuk jatuh dan lain sebagainya, Tuhan datang mengangkat kita. Janji Tuhan memberikan perlindungan, memberikan keamanan. Amin. Gak usah takut dalam hidup ini. Lalu skema yang ketiga. Yang ketiga, sikap Yosua terhadap janji Tuhan. Yang ketiga itu adalah kita harus perhatikan adalah bagaimana sikap Yosua terhadap janji Tuhan. Baca di Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, sikap yang perlu dituntut oleh Tuhan kepada Musa. Ada janji yang luar biasa, ada janji yang Tuhan hebat dan lain sebagainya Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi Tuhan pun minta satu hal kepada Yosua dan kaum Israel. Apa permintaan Tuhan? Tuhan meminta kepada mereka untuk menguatkan dan teguhkan hati mereka. Amin. Tuhan pun minta saudara supaya hati ini dijaga dengan baik. Supaya hatimu dijaga. Jaga supaya apa? Engkau bertindak dengan hati-hati. Hatimu dijaga supaya apa? Supaya engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Hati ini perlu dijaga. Amsal pasal yang ke-4, 2, 3. Hidup dan mati jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau menikmati kehidupan ini, maka jagalah hati kita dengan baik. Ada begitu banyak hal yang membuat kita hati ini tawar. Yakobus bilang begini, orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan memperoleh apa-apa. Ya, oleh karena itu Tuhan mau supaya kita kuatkan dan teguhkan. Mantap, hari ini tetap setia kepada Tuhan, tetap setia terus selama-lamanya. Hari ini tetap beribadah secara online, bagaimanapun situasinya, tetap teguhkan kita tetap setia. Hati ini perlu dibereskan. Ternyata saudara, ada begitu banyak hal yang terjadi kalau kita tidak bisa menjaga hati ini dengan baik. Ada begitu banyak orang yang mungkin bisa hancur-hancuran dan lain sebagainya karena mereka kurang menjaga hati. Hati ini perlu dijaga, hati ini perlu dibereskan. Hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan luka, hati yang penuh dengan dendam, hati yang penuh dengan kebencian, itu harus disingkirkan. Yang ada dalam hatimu seperti ayat ini katakan, penuhi itu dan hukum-hukum yang kusampaikan. Penuhi itu dan Taurat Tuhan, penuhi dan firman Tuhan. Maka yang kau perhatikan, hidupmu, hatimu tetap dijaga oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, sikap yang kedua yang Bapak Ibu harus perhatikan dalam Yosua memperhatikannya dalam menanggapi janji Tuhan.
Yosua pasal 1 ayat ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan demikian engkau akan berhasil, dengan demikian engkau akan beruntung. Dengan demikian engkau diberkati, dengan demikian engkau mengalami pembelaan Tuhan. Dengan demikian, dengan apa? Dengan menjaga firman itu menjadi landasan dalam kita bertindak. Dengan kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tiap malam, tiap pagi, tiap siang, tiap lain sebagainya. Teruslah tanamkan hidupmu dengan firman Tuhan. Bacalah selalu firman Tuhan, karena firman Tuhan ini di sini dikatakan membuat kita bertindak dengan hati-hati. Firman Tuhan itu di sini dikatakan akan membuat kita menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan ini. Ternyata saudara, mau berhasil, mau beruntung, orang hoki dan orang orang hoki, orang pintar, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Tapi orang pintar kalah dengan orang hoki. Itu beruntung, namanya orang beruntung. Jadi orang bodoh pasti kalah dengan orang pintar. Maka orang pintar kalah dengan orang beruntung. Maka orang yang bodoh kalau dia mau beruntung, maka dia baca firman Tuhan. Ya. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita mungkin hebat, sekalipun kita mungkin memiliki segala-galanya dalam kehidupan kita, tapi kita tidak melandasi semuanya itu dengan firman Tuhan, maka Tuhan berkata begini, keberuntungan dan keberhasilan itu jauh dari kehidupan kita. Sekalipun kita hidupnya pas-pasan, sekalipun kita hidupnya, tapi kita siang dan malam terus membacakan firman Tuhan, siang dan malam hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka keberuntungan demi keberuntungan, keberhasilan demi keberhasilan dinyatakan Tuhan terpenuhi dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sikap yang ketiga dan yang terakhir adalah Yosua pasal 24 ayat yang ke-20, ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa yang kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Aku dan seisi rumahku akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Akan tetap bagaimanapun situasinya, kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Janji Tuhan itu mau digenapi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu mau dinyatakan dalam terpenuhi. Janji Tuhan itu tergantung daripada ibadahmu kepada Tuhan. Janji itu mau digenapi. Semua janji Tuhan itu mau digenapi. Ternyata Tuhan pun saudara mau memperhatikan ibadah kita seperti apa. Bahkan Bapak Ibu baca di Yosua pasal 24. Kalau kamu tidak setia beribadah, maka kamu berhadapan sendiri dengan Tuhan. Tuhan akan mengirimkan hal-hal yang dikatakan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita setia beribadah, Alkitab juga mengatakan Tuhan memberkati roti makanan kita, dan Tuhan menjauhkan penyakit dari kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Bahkan di perjanjian baru tuh, latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kita boleh latihan badan ini supaya badan otot ini kuat, supaya six pack, nggak seperti saya one pack dan lain sebagainya. Tapi terbatas gunanya, karena hanya berguna buat hari ini, berguna buat kesehatan kita hari ini, berguna buat kehidupan kita, tapi tidak berguna di kerajaan sana. Ya mau kita supaya kita mau latihan badan ini kita lakukan, tapi jangan lupa juga latih dirimu untuk beribadah, sekalipun melalui online. Tapi tetap Tuhan memperhatikan itu. Apakah Tuhan memperhatikan mereka yang ibadah di gedung? Tidak. Kalau seandainya Tuhan hanya memperhatikan mereka beribadah di gedung, 2 tahun, Bapak Ibu, 2 tahun Tuhan tidak perhatikan kita, mati semua kita. Tapi perhatikan
2 tahun pandemi, kita ibadah online, tetap Tuhan perhatikan, tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan sertai, tetap Tuhan lindungi, tetap Tuhan memberkati. Oleh karena itu saudara, jangan menganggap remeh tentang ibadah, karena terpenuhinya janji Tuhan dalam kehidupan kita, terlaksananya janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, itu tergantung sejauh mana engkau memperhatikan ibadah-ibadah itu dalam kehidupan. Yosua memperhatikan ibadah itu bukan hanya untuk dirinya, tapi seisi rumahnya dia ajak mereka untuk beribadah. Jangan main-main saudara. Kita pikir saya aja ibadah. Tidak, harus seisi rumahnya beribadah. Yosua katakan itu kepada bangsa Israel. Saya dan seisi rumahku, istriku, anakku, pembantuku, supirku, apalagi karyawanku, semuanya sedapat-dapatnya mungkin saya mau bawa mereka untuk beribadah. Karena tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan adalah, yang salah satu adalah ibadah. Tujuan kita, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menebus kita adalah supaya kita mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan main-main dengan ibadah, karena ibadah itu punya dampak yang luar biasa. Bahkan Alkitab Maleakhi berkata, aku akan mengadakan perbedaan antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Akan di mana Tuhan akan mengadakan perbedaan, orang yang serius beribadah kepada Tuhan dan tidak. Oleh karena itu kita harus perhatikan ibadah kita. Terpenuhinya janji Tuhan atau tidak tergantung sejauh mana engkau memperhatikan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di saat siang hari ini. Biar lewat firman-Mu Bapa, kami diingatkan, kami dimampukan. Tuhan tolong kami Bapa meteraikan itu. Sebagaimana janji-Mu terpenuhi dalam kehidupan kaum Israel, bangsa Israel dan Yosua. Bangsa itu mengalami janji Tuhan dan terpenuhi dengan luar biasa. Sikap yang diperlihatkan oleh Yosua, biar sikap itu juga kami mau pelihara dalam kehidupan kami. Kami hari-hari ini kami belajar Bapa untuk terus menjaga hati kami Bapa. Kami menjaga Bapa untuk selalu mau untuk memperhatikan ibadah-ibadah kami. Kami merenung ke firman itu siang dan malam, sehingga kami melihat campur tangan Tuhan luar biasa hidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Pengumuman minggu depan masih kita tetap menggunakan ibadah secara online. Saya akan masih hubungi ke Hotel 88 bulan Juni untuk kita ibadah tatap muka. Sedapat-dapatnya sih saya minta 2 minggu. Tapi kalau dapat, kalau enggak ya kita terserah hotel. Karena tempat kita masih di hotel. Juga Bapak Ibu yang lain kalau misalnya pingin supaya ini ya boleh bantu saya cari hotel. Tempat atau ada tempat pakai ini, ada tempat di sini nih kayaknya cocok buat ibadah. Di sini kita coba, ayo hubungi saya. Kita datangin, siapa tahu bisa ya kita gunakan untuk ibadah, kita ibadah. Amin ya. Kalau misalnya belum dapat juga, ayo ini kita di rumah, mumpung masih di rumah, kita tetap gunakan sarana ini. 2 tahun semua gereja pakai sarana ini. Tidak usah takut kita. Tuhan tidak tergantung kepada gedungnya, tapi Tuhan tergantung kepada hatimu, fokusmu, hidupmu, tubuhmu adalah baitnya Allah. Tuhan sudah beralih sudah. Dulu zaman dulu Tuhan itu hadir waktu di zaman bait Allah. Maka bait Allah itu dibangun sedemikian rupa karena Tuhan hadir di sana. Bahkan berdoa pun kiblatnya harus ke Yerusalem. Ada ayatnya kan, kiblatnya harus ke sana. Waktu Yesus berjumpa dengan janda itu, Tuhan, kami akan menyembah kepada gunung ini. Tuhan, akan datang saatnya di mana orang tidak lagi menyembah ke gunung Samaria dan juga tidak akan menyembah ke Yerusalem. Mereka akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saat ini kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tutup matamu, angkat hatimu, buka buat Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan berkati. Amin. Oke, sebagai pengumuman kita buat Bapak Ibu yang menggunakan mau pelayanan pastoral, silakan WhatsApp, masuk kepada deskripsi dan temukan nomor WhatsApp saya sana. Kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada di saat ini.
Semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat campur tangan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidupan ini. Kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini termaterai dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa bahwa kami itu terus setia kepadamu, terus mengandalkan Kau, terus membaca firman-Mu, terus beribadah. Disitulah kami temukan janji itu digenapi dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sidang jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada Bapa. Saat ini mata, hati, telinga yang mendengar dan menyaksikan hari ini. Hamba berdoa Bapa, ulurkan tangan-Mu Bapa dan jamah kehidupan mereka. Mereka telah fokuskan diri mereka, mereka telah luangkan waktu mereka telah meluangkan kesempatan ini untuk menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu. Oleh karena kami berdoa, diberkatilah kami semua Bapa dalam nama Yesus. Kami yang saat ini Tuhan perhatikan kami bergumul untuk rumah tangga kami. Hamba berdoa Bapa, Tuhan tolong Bapa pemulihan terjadi. Suami istri yang ribut, cekcok dan lain sebagainya. Tuhan tolong Bapa agar mereka kembali akur kembali. Kami minta itu Bapa dalam nama Yesus. Kami bergumul, mereka bergumul untuk memiliki keturunan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan selalu menggenapi janji-Mu. Janji kepada Abraham, biarlah itu digenapi kepada anak-anak-Mu ini. Mereka sedang bergumul untuk mengharapkan keturunan. Hamba berdoa dan minta Bapa, terpenuhilah janji-Mu itu dalam hidupan mereka dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul Bapa untuk bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Hamba berdoa Bapa, biarlah setiap pekerjaan dan usaha yang mereka perbuat, mereka mendengar firman-Mu, mereka melakukannya, dan mereka taat. Janji itu digenapi dalam hidupan mereka Bapa. Diberkatilah setiap tangan yang mereka kerjakan, setiap usaha apapun mereka perbuat. Jaminan Tuhan terjadi dalam hidupan mereka. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa, jika Tuhan jumpai dalam kehidupan kami saat ini, mereka yang sedang sakit, kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Sakit lambung, sakit lever, sakit pinggang, sakit mata, sakit hati, sakit paru-paru, sakit demam, sakit gigi, sakit lidah, sakit apapun. Kami berdoa Bapa, jama dan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus mereka sembuh dalam nama Yesus. Hai penyakit kami cabut itu semua keluar dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan dalam hidupan anak-anak-Mu, umat-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih orang tua yang ada di gereja-Mu. Oma Wesley Tero, Tuhan tolong selalu. Keluarganya baik Leni dan juga keluarga Pak Johan Sinjeri, baik Ibu Ane dan juga suami dan ketiga anak. Om Hani, Tante Selvionella, Bu Helen, Tuhan tolong berkati. Jeffrey dan Santi, Papa dan Mamanya, Ibu Damayanti dan juga keluarganya, Joni dan Mega juga Tuhan tolong berkati Bapak dalam nama Yesus. Michael dan Mian juga Tuhan tolong berkati Bapak. Bambang dan juga Vivi Tuhan tolong berkati. Pak Hengki dan juga Bu Vivi Tuhan tolong, Buliana dan juga Sali Tuhan berkati. Dev yang sebagai dokter muda juga Tuhan tolong berkati. Wahyudi dan istri dan anak-anak Tuhan berkati. Juga berdoa dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Bapa. Desi, Melin, Juli Tuhan berkati. Ibu Aling dan juga suami dan juga anak-anaknya Tuhan tolong berkati. Bu Sumi dan juga suami dan anak-anaknya Tuhan tolong berkati. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dion, Nerissa, bahkan Randi, kami juga berdoa Tuhan tolong berkati. Bahkan anakmu Devin juga Tuhan tolong berkati. Rumah tangga yang baru mereka diberkati. Willy dan Lauren juga Tuhan tolong berkati Bapak. Nyatakan kuasa-Mu terus bagi kehidupan mereka. Jessica dan juga Kevin Tuhan berkati. Kathleen dan juga Indah Tuhan tolong berkati. Joel dan juga Cecilia dan Indah Tuhan berkati. Rael dan juga Sansan Tuhan tolong berkati Bapak dalam nama Yesus. Lia Tuhan tolong berkati. Semuanya itu kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Nyatakan terus pembelaan Bapak. Jeffrey dan Santi Tuhan tolong berkati Bapak. Orang tuanya, Papa dan Mama Tuhan tolong berkati. Christine dan juga Hendra Tuhan tolong Bapak. Nyatakan kuasa-Mu Bapak dalam kehidupan mereka. Pembelaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka Bapak. Dalam nama Yesus. Orang tuanya, keluarga yang Tuhan jaga selalu Bapak. Daniel dan juga pasangan kami berdoa Tuhan berkati Bapak. Dalam nama Yesus. In dan Rudy dan Ray dan Sandra Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak. Mami juga Tuhan tolong Bapak. Kami berdoa Tuhan selalu tolong Bapak. Sebagai orang tua juga Tuhan berkati Bapak kehidupannya. Kesehatan Tuhan selalu jaga Bapak. Mama juga ada Kupang juga Tuhan tolong untuk berkati Bapak. Semua kami dijaga, diperhatikan dengan luar biasa. Kakak adik kami, kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, semua kami diberkati Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak.
Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang telah terulur tangannya untuk memberikan korban persembahan, baik perpuluhan maupun korban persembahan yang lain. Kami berdoa, Tuhan, berkatilah setiap tangan memberi. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan sukacita, mereka memberi dengan harapan bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan menjaga kehidupan mereka, Tuhan memagari harta benda mereka. Mereka selalu terpelihara sempurna, Bapak. Dalam nama Yesus, terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Komplek lingkungan tempat di mana kami tinggal diberkati. Bangsa kami Indonesia juga diberkati. Bahkan bangsa pilihan-Mu diberkati. Bahkan secara khusus buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan April. Kami berdoa Bapak, Tuhan selalu memberkati anak-anak-Mu ini Bapak. Baik anak-anak jemaat-Mu maupun anak-anak sekolah minggu. Diberkatilah mereka semua Bapak. Dalam nama Yesus. Usia yang ada, tetap mereka yakin Tuhan selalu menyertai, selalu menolong mereka Bapak. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Sinta dan Joseph dan orang tua yang juga ada juga Ibu Bong Kem Hyom yang berapa hari yang lalu hamba mendengar kabar kalau ada mengalami gangguan dalam lambungnya. Kami berdoa Bapak disembuhkan dia Bapak. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami yakin akan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kalau demikian saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam.